Kayak Divi, apa kabar Divi? Alhamdulillah baik. Gimana, lancar? Sekolahnya aman? Insya Allah. Soalnya ibu udah nggak ngajar lagi ya di kelas Divi, makanya ibu. Tadi belajar apa sebelum kesini? Tadi ada belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Udah makan kan? Sering. Jadi kayaknya pasti ada tujuan ya maksud tersendiri nih menemuin ibu nih. Soalnya kemarin-kemarin belum pernah ya nemuin ibu. Kalau ibu boleh tahu ini tujuannya apa gitu. Jadi sebenarnya di sini karena ada mau konsultasi tentang di sekolah ini. Oke, jadi mau konsultasi. Di sini sebenarnya sudah melakukan tindakan yang benar. Artinya di sini kita bakal melakukan kegiatan konseling individu. Nah, kalau sama ibu kan belum pernah konseling individu, atau sudah pernah sama konselor yang lain atau guru yang lain? Belum pernah, ini baru pertama kali. Ya, belum pernah. Jadi di sini konseling individu itu kegiatan di mana seorang konselor itu memberikan bantuan kepada konseli. Nah, di sini konselornya itu ibu atau guru BK, sedangkan konselingnya atau kliennya itu Divi. Nah, di kegiatan konseling ini ibu itu membantu menyelesaikan masalah, tetapi tidak dengan memberikan solusi langsung. Nah, di sini ibu tujuannya juga ingin mendirikan Divi sendiri. Jadi ibu hanya membantu mendorong. Nah, kembali lagi kepada Divi nanti ya. Oke, jadi sebelum kita mulai, nah mungkin Divi boleh relax dulu, duduk di posisi yang nyaman gitu. Nah, sambil relax, pikiran yang biar tenang, nah ibu menyampaikan. Nah, kalau di dalam konsul ini Divi nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu atau takut bahwasanya apa yang Divi sampaikan di sini akan tersampaikan kepada orang lain selain kita berdua. Jadi aman, Divi nggak usah khawatir, nggak usah takut kalau konseling dengan ibu masalahnya akan disebarkan. Jadi biar Divi relax juga, tenang juga nanti untuk kegiatan kita nanti. Ibu harap Divi percaya dengan ibu dan Divi bercerita secara terbuka dan sukarela. Karena tujuannya untuk membantu menyelesaikan masalah Divi tadi ya. Nah, jadi sangat dibutuhkan kepercayaan, terus juga keterbukaan dan sukarela dari Divi. Dan sampaikan sesuatu tidak perlu berburu. Ibu nggak mau memaksakan, tapi di sana Divi nyaman, tetapi masalahnya bisa selesai. Jadi nyaman, terus juga secara sukarela, tidak dengan keterpaksaan, terus juga biar masalahnya nanti cepat clear, artinya harus ada keterbukaan dan kejujuran ya. Diharapkan itu dari Divi. Bisa dimengerti? Oke, jadi sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya supaya kegiatan kita lancar. Oke, kita berdoa di dalam hati ya. Oke, berdoa dimulai. Nah, di sini kan tadi Divi sudah menyampaikan tujuannya untuk menemui ibu, jadi ingin konsultasi atau konseling. Nah, jadi sebelum memulai kegiatan kita lebih jauh lagi, ibu mau menanyakan apa hal yang mengganjal atau hal yang mengganggu pikiran Divi akhir-akhir ini sehingga Divi ini datang menemui ibu. Biasanya kan Divi bisa ya menyelesaikan masalah sendiri. Ini kayaknya Divi perlu bantuan dari orang lain atau guru BK. Jadi mau menanyakan nih, apa sih yang membuat Divi itu merasa terganggu akhir-akhir ini? Boleh. Sebenarnya itu udah ngerasa ini kayak dari waktu udah mulai aktif di kelas-kelas. Jadi awal kelas 11 ini jadi mungkin ada sedikit culture shock juga, terutama dari mata pelajarannya kan udah beda ya, karena udah menjarak peminatan. Setelah itu tuh pertemanannya juga serta orang-orang itu berubah karena di rolling lagi kelas. Nah, waktu di rolling kelas ini Divi dia udah ketemu
Jadi bisa disimpulkan masalah Divi ini merasa karena pertemanan tadi beda, beradaptasi lagi dengan teman-teman baru, dan ternyata culture shocknya itu temennya yang kelas 10 sama kelas 11 itu beda. Teman yang kelas 11 ini ada circle-circle, ibaratnya nggak kompak kayak kemarin tuh setemanan semua ya. Terus juga merasa butuh teman aja datangnya ya, kayak melupakan gitu. Oke. Jadi kalau boleh ibu tahu bisa dijelaskan secara rinci. Jadi apa yang membuat Diki itu kayak ketakutan atau merasa cemas gitu dari keadaan sekarang ini? Sebenarnya bikin cemas tuh gini Bu, Divi juga ngerasa karena saingannya udah nggak berat lagi, jadi semangat Divi kembali tuh menurun. Divi tuh juga ngerasa kalau misalnya nilai Divi tuh udah juga lumayan beberapa tuh udah ada yang turun. Terus tuh gimana ya, tekanan juga makin tinggi dari orang tua, dari banyak, saya kayak ditambah lagi pertemanannya seperti ini gitu Bu. Jadi dia takut nanti dia turun dia tuh nggak ada teman lagi, karena dia ngerasa kayak harusnya tuh biasanya tuh dia tuh ada di misal di angka 5 dia tuh bisa turun ke 4 gitu, kayak walaupun belum signifikan turunnya tapi dia takut nanti orang-orang tuh jauh gitu, karena dia tuh udah dirasa nggak ada mantannya lagi gitu. Jadi Divi ini takut, khawatir kalau nilai Divi menurun, mungkin tidak ada lagi yang bisa dimanfaatkan sama teman dan nggak punya teman akhirnya. Terus juga tekanan dari orang-orang sekitar, jadi Divi bukannya semangat tapi malah menurun. Jadi harapan Divi di kegiatan konser ini apa? Jadi sebenarnya pengen gimana cara memperbaiki hubungan sama teman, tapi kami tuh nggak saling manfaat-manfaatin gitu, tapi maksudnya kayak saling membantu, kayak berkaitan gitu. Ya, maunya buat teman itu tidak ada yang saling merugikan gitu. Timbal balik. Ya, ada feedbacknya, ada timbal baliknya gitu ya. Jadi maunya kalau kita kayak gini dia kayak gitu juga, jangan datangnya pas senangnya lagi butuhnya aja. Oke. Jadi di sini ibu mau ngasih ada beberapa alternatif yang mungkin bisa dilakukan. Nah sebelum ibu ngasih alternatif tersebut, ibu mau nanya dulu nih, kan ibu merasa teman-teman ini memanfaatkan ya. Nah sebelum ada teman-teman yang memanfaatkan Divi, apakah Divi ini sering menawarkan diri, membantu gitu, menawarkan bantuan gitu sama teman? Kalau menawarkan tuh biasa kepada orang-orang tertentu. Kalau benar-benar dia tuh di posisi yang lagi emang nggak bisa banget, orang juga nggak ada yang bisa. Kalau misalnya bisa jadi ngerasa oh nggak apa-apa deh dia dibantu karena dia ngerasa dia mampu gitu kan, baru dia dibantu gitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang lain tuh ikut-ikutan gitu ya, melihat diberi bantuan kepada orang-orang tertentu tadi. Jadi yang lain juga ikut berani gitu minta bantuan. Nah di sini ibu mau nanya, Divi ini apa kurang berani menolak gitu? Orangnya nggak enakan gitu ya. Jadi seperti yang ibu sampaikan tadi, di sini ibu ada beberapa alternatif yang bisa Divi lakukan atau bisa Divi gunakan untuk mengurangi rasa ketakutan Divi ataupun mengurangi apa yang namanya tuh teman-teman tadi memanfaatkan Divi. Nah yang pertama itu Divi harus bersikap tegas, harus berani menolak. Nah biar tidak menyinggung teman-teman tadi, Divi itu bisa menyampaikan dengan kalimat-kalimat seperti, iya soalnya saya juga ada kesibukan lain, saya belum bisa bantu untuk saat ini. Nah, bisa dengan kata-kata yang seperti itu, kalimat yang seperti itu, yang tidak menyinggung. Kalau kita nolak langsung kan kayak kayaknya nggak bisa bantu deh, aku juga mau ngerjain yang lain ini, aku juga capek gitu kan, teman-teman tersinggung. Nah bisa dengan cara kayak aku belum bisa bantu, tapi bukan dengan kata-kata yang aku nggak bisa bantu gitu. Jadi intinya di sini Divi itu bisa dengan apa, dengan tegas atas diri Divi sendiri, keinginan Divi kalau nggak mau ya. Nah, itu alternatif pertama. Terus alternatif kedua itu ya Divi itu bisa lihat dari orangnya. Kalau memang ngerasa nggak deket, misalnya memang ngerasa nggak mau bantu, ya jangan menunjukkan sifat yang mau membantu gitu, biar Divi itu
tidak diremehkan sama teman-teman kan. Teman-teman tahu ya Divi itu nggak bisa nolak, jadi pasti kayak kalau Divi bersikap seperti biasa mereka itu tahu udah bodo amat aja gitu, Divi pasti mau bantu kan gitu ya. Tapi kalau Divi menunjukkan sikap selain seperti tadi, teman-teman kan udah ada peka ya kayak Divi kok berubah ya, kayaknya udah nggak kayak dulu mau bantu. Jadi mungkin mereka bisa usaha sendiri gitu kan, nggak nanya-nanya terus, nggak manfaatin terus Divi gitu kan. Nah terus menurut Divi itu alternatif dari Ibu tuh apa yang bisa Divi lakukan untuk tahap yang paling ringan gitu untuk teman-temannya, untuk yang dilakukan sekarang? Mungkin Divi lebih mengubah ke sikap diri tadi. Terus lebih ke jangan sampai gak enakan lagi Ya. sama orang. Jadi lebih tegas. Iya, tegas. Jadi kalau yang untuk tekanan tadi itu Divi ngerasa teman itu saingannya nggak terlalu nggak terlalu berat banget ya. Jadi udah malas-malasan karena yakin bakalan tetap dapat nilai yang lebih bagus dari teman kan, padahal nilainya turun gitu dibandingkan apa? Nggak ada motivasi lagi. Nggak ada motivasi. Nggak ada pacar. Kalau misal di kelas yang berbeda kan susah kan nyari motivasi lagi sebagainya. Kalau di satu kelas kan kita bisa tahu kayak guru tuh sering ngomongin ini nilainya sekian sekian sekian. Dan tuh nggak ada yang bikin di kita tuh kayak harus waspada loh, kayak ada yang sainganku dan dekatin banget. Dan Divi ke-6 tuh agak jomplang perbedaan antara kelas 10 sama kelas 11 tuh. Karena di kelas 10 tuh kami tuh benar-benar selisih sedikit banget tuh, kayak dari segi kritis dan pikir, terus kemampuan di banyak bidang gitu. Sedangkan di sini jomplang banget, kayak beda, benar-benar dirombakkan. Jadi kayak gimana gitu rasanya, agak kurang motivasi tadi sudah berkurang ya. Itu alternatif yang bisa Ibu berikan itu Divi ingat tujuan awalnya apa, kan nanti udah kelas 12 udah mulai memikirkan lagi karirnya kan, kayak mau kuliah atau apa gitu kan. Ingat tujuan awalnya apa gitu. Saingannya nanti kan gak cuma SMA 5 siswanya kan, kalau udah mulai kuliah atau apa kan udah banyak kan siswa-siswa lain dari SMA lain. Bisa jadi saingan Divi itu nggak cuma di Bengkulu kan, di provinsi lain. Jadi jangan hanya terfokus ke teman sekelas aja gitu. Jadi ingat tujuan awalnya, nanti ke depannya kayak gimana gitu. Saingannya nggak cuma di SMA 5 aja gitu kan, tapi di luar-luar sana banyak gitu. Gimana? ya sobat, tapi kadang itu karena lingkungannya terlalu luas, jadi itu kadang itu sulit juga tuh kayak untuk melihatnya. Kadang kalau misalnya kita terlalu mikir gitu, dia suka overthinking dan akhirnya nggak fokus sama apa yang dia kerjain. Kayak dia mikirin orang ini, kayak orang udah sampai mana ya ini ya gitu. Jadi kayak bukan jadi motivasi, tapi malah jadi ke pressure sendiri loh, kayak hah apa, jadi tuh kadang kayak suka ngeblank, nggak fokus ke yang ada di depan mata, malah fokus terlalu jauh gitu, pikirnya terlalu jauh. Padahal di depan mata itu harusnya lebih fokus lagi kan, tapi malah itu tuh kadang suka blank gitu kalau misalnya ngeliat udah sejauh itu. Jadi ada tips dari Ibu tuh kalau Divi kan overthinkingnya tuh ke hal-hal yang jauh gitu kan, yang belum pasti terjadi. Nah tipsnya itu yang selalu Ibu terapkan juga, itu fokus pada hal yang di depan mata, selesaikan yang di depan mata terlebih dahulu. Jadi untuk yang misalnya kan sekarang Divi lagi menghadapi masalah yang seperti ini kan, jadi selesaikan dulu yang ini. Nah nanti baru pikirkan lagi masalah-masalah lain, hal-hal lain. Apalagi kan itu bisa mengganggu keseharian Divi kan, terus juga membuat fokus Divi buyar kan, nggak tahu kayak ini kayak gimana karena terlalu banyak yang dipikirkan. Jadi tips dari Ibu itu selesaikan yang di depan mata, selesaikan yang di depan, yang lebih utama, prioritaskan yang paling dekat. Nah misalnya kan tadi misalnya gimana ya Divi itu nanti ujian kayak gitu kan, nanti ujian gimana ya, ujian nanti kelas 12, ujian kelulusan gitu, nggak lulus gimana kan, itu masih lama ya. Nah kan ini mau ujian semester, jadi ya selesaikan dulu yang di depan. Nanti kalau udah bisa menyelesaikan yang kecil-kecil, lama-lama
sudah terbiasa menyelesaikan masalah, dan masalah yang sebesar apapun itu akan terasa biasa saja kalau sudah terbiasa menyelesaikan masalah kecil tadi. Jadi ibaratnya itu diawali dengan langkah-langkah kecil, nanti bisa menuju kesuksesan Divi sendiri. Karena Divi ini kan baru kelas 11 ya. Nah, hadapi dulu masalah yang kelas 11 ini, seperti yang tadi kan. Nah, gitu. Terus gimana lagi? Cuma sebenarnya katanya kan harus dua kan, depan belakang sama yang kemarin. Nah, karena yang kemarin tuh jadi ngerasa kayak itu udah terlalu bagus gitu kayak bener-bener jimpel kayak mana ya, kayak itu dari SMP ke kelas 10 tuh bener-bener ketara perbedaannya. Karena waktu itu sempat juga ada kemarin kan sempat salah data juga kan ya. Jadi bener-bener itu termotivasi banget kayak aku harus buktiin kan. Tapi nggak tahu kenapa waktu udah mulai dijalanin, terus di tengah jalan tuh ngerasa capek juga ya. Kayak gimana ya, susah buat konsisten gitu. Berarti memang apa namanya tuh terpacu dengan terfokus dengan hal yang dulu, jadi sekarang itu ngerasa beda banget, jauh banget bedanya. Jadi Divi lagi-lagi nggak ngasih solusi, ini kebiasaannya nggak ngasih solusi ini. Oke, sekarang ibu mau nanya nih, ini kan udah 1 semester ya di kelas 11. Nah, sudah bertahan selama ini. Nah, ibu mau nanya nih, jadi boleh diingat-ingat lagi nih, kenapa, apa sih yang membuat diri bisa bertahan selama ini? Kan bisa bertahan kan selama ini sama lingkungan yang seperti itu. Nah, ibu mau nanya, coba ingat-ingat lagi, usaha apa yang dilakukan sampai bisa bertahan ini? Kalau dari usaha aku karena di video waktu itu dulu aku kelas 10 tuh belum ada ikut lomba atau kesibukan lain, jadi benar-benar fokus sama belajar. Setiap hari itu tuh rutin ngeluangin waktu sekitar 2 sampai 4 jam buat belajar. Sedangkan di kelas 11 nih kayak kegiatan udah banyak, kayak dari ekskul tuh udah mulai aktif kan. Terus yang kedua tuh Divi juga mulai sering ikut lomba. Nah jadi tuh berarti di sana menyesuaikan waktu itu. Jadi kadang tuh udah capek sama fisik, jadi terus ditambah pikiran juga. Sedangkan tuntutan tuh masih sama lah kemarin tuh, kayak malah nambah lagi tuntutannya gitu. Jadi ngerasanya kayak lumayan berat juga sih. Jadi bedanya di kelas 10 sama kelas 11 kan udah tahu, kelas 10 fokusnya belajar kan, kelas 11 sudah ada ekstrakurikuler, ikut lomba gitu kan, jadi banyak lain. Artinya itu apa namanya, fase hidup Divi itu lebih berat lagi dari kelas 10. Nah, seharusnya Divi itu mengapresiasi diri sendiri. Kalau yang kemarin kan cuman belajar aja, sekarang Divi bisa mengatur waktu loh. Sekarang kan bisa mengatur waktu, ada lomba, ekstrakurikuler kan, belum lagi belajar, tapi Divi masih bisa mempertahankan posisi Divi. Jadi Divi tuh sudah bisa mengapresiasi diri sendiri seharusnya loh. Karena kan apalagi kelas 10 tadi cuma belajar, udah dapat nilai yang bagus, teman-temannya juga. Tapi sekarang Divi masih di posisi yang sama, walaupun cuma yang berbeda kan, tapi bisa mengatur waktu dengan hal lain. Jadi itu udah bisa mengerjakan lebih dari satu hal saja. Kalau kemarin kan tugasnya cuma belajar, sekarang kan banyak tugas-tugas lain. Nah, berarti Divi itu ada peningkatan dalam diri Divi. Jadi tidak perlu bingung kenapa Divi itu merasa ada yang beda gitu. Iya sih, iya juga ya. Divi juga baru sadar juga kalau misalnya kayak kegiatan makin banyak, tapi alhamdulillah nggak jatuh-jatuh banget. Itu berarti ada apresiasi untuk diri sendiri gitu, lebih bersyukur. Berarti ada peningkatan secara tidak sadar. Divi itu ada peningkatan dalam pola pikir, waktu kan, ngatur waktu tadi, belajar, ekstrakurikuler, semuanya jalan. Kecuali kalau Divi itu kelas 11
fokusnya belajar juga, kelas 10 fokusnya belajar juga, tapi nilainya beda, ketara kan tadi. Ini dalam mungkin dalam akademik itu tidak setara dengan dulunya, tapi dalam hal-hal lain itu bisa sama, bisa setara. Kalau digabungkan semua yang dilakukan di kelas 11 dengan yang dilakukan kelas 10 itu sebenarnya setara, bahkan lebih unggul lagi kelas 11 ini dari kelas 10 tadi. Jadi dipikir-pikirkan lagi gitu, bedanya di mana gitu. Kok bisa Divi sekarang tuh merasa beda banget, kan tadi udah dijelaskan padahal kan. Nah Divi boleh pikirkan lagi gitu. Terus pasti satu semester ini banyak cara-cara yang dilakukan bisa bertahan sejauh ini, ya kan. Tetap bertahan dengan posisi Divi walaupun tadi Divi bilang anjlok dikit ya, turun dikit gitu, tapi itu lagi itu bisa menyelesaikannya kan. Jadi gimana? Kalau dari Divi sendiri mungkin Divi bakal lebih memilih waktu Divi lagi karena kegiatan pagi udah banyak, terus nanti juga paling sore jadi benar-benar harus lebih lagi. Jadi kalau dipakai waktu weekend ini buat ngerjain hal-hal kayak ngerjain tugas atau belajar, lebih banyak di belajarnya di weekend dibanding kayak nggak kayak 10 pas 10 lebih konsisten. Biar lebih ingat lagi tujuan awal tadi kan, nggak cuman saingannya nggak cuman di kelas 11 aja kan, saingannya nanti banyak kan di seluruh provinsi gitu kan. Apalagi kan pasti kita di sini udah dari dulu kan maunya di universitas ini gitu kan ya. Jadi berharap itu setelah melakukan konsul ini ada usaha yang bisa dilakukan, mulai dari tadi masalah pertemanan tadi kan, terus juga masalah tekanan tadi, merasa adanya perbedaan antara kelas 10 dan kelas 11. Jadi kelas 10 itu kan pasti dari SMP ke SMA kan, juga jelas beda adaptasinya itu dengan lingkungan juga kan. Tapi kalau udah kelas 11 itu ibu tuh pernah dapet apa ya, bukan motivasi tapi kayak kata-kata dari guru fisika ibu dulu ke SMA. Katanya sebenarnya mau tahu anak SMA itu sebenarnya anak SMA itu ada di kelas 11. Karena kalau kelas 10 itu tuh dari SMP ke SMA, berarti dia itu masih di tahap adaptasi, belum sepenuhnya jadi anak SMA. Sedangkan kelas 12 itu tidak efektif lagi kan, apalagi sekarang udah mulai mempersiapkan ujian dan tidak genap 2 semester kan, 1 semester aja lah ya kan. Dan dia itu sudah memikirkan hal yang di luar SMA. Jadi yang benar-benar anak SMA itu di kelas 11, mau menyusun rencana untuk kedepannya itu ya di kelas 11. Makanya wajar Divi itu merasa jauh banget perbedaannya kelas 10 sama kelas 11. Sebenarnya dari yang Divi sampaikan, dapat Divi simpulkan itu tidak hanya di lingkungan teman saja sebenarnya. Memang perubahan itu tuh ada karena Divi itu sekarang memang anak SMA gitu, di fase F kan. Nah itu kan memang anak SMA gitu, beda dengan kelas 10 yang masih di fase adaptasi kan, lagi senang-senangnya. Kelas 12 itu udah beda lagi. Nah jadi ibu mau nanya nih, dari tiga masalah yang Divi sampaikan tadi, ibu mau nanya nih satu-satu, usaha apa yang bakalan Divi lakukan setelah melakukan konseling ini terhadap ketiga masalah tersebut? Kalau dari pertama itu pertama manage waktu, karena Divi merasa mungkin ini hal yang paling penting gimana Divi ngaturnya, karena bakal berdampak buat kedepannya. Terus yang kedua bakal lebih menguasain diri sendiri, kayak boleh jadi diri sendiri, tapi juga harus tahu gimana dampak kedepannya. Kayak takutnya nanti kayak tadi kejadiannya kayak gak enakan, tapi pada akhirnya kenanya ke diri juga. Lebih tegas. Mungkin terus kalau dari pertemanan tetap berteman juga sama teman-teman juga, tapi mungkin ada batasan kayak kita lebih memilih mana teman yang benar-benar jadi
misalnya ketemu ya ngobrol sapa udah gitu doang, bukan untuk hal-hal yang dipercayain banget. Jadi harus ada batasan gitu ya Iya. sama teman-teman, jangan disamaratakan gitu Iya, ya sama posisinya teman, gitu. iya. Oke, jadi lebih menjaga kewarasan diri sendiri ya intinya Iya. sekarang. Oke. Nah, terus eh, Ibu mau nanya. Nah, usaha yang pertama ini kapan bakalan dilakukan? Nah, Ibu berharap untuk pertemuan selanjutnya itu udah ada peningkatan dari Divi. Entah salah satu masalahnya dan dua segi ketiga masalah itu ada peningkatan lebih baik gitu dari hari ini. Nah, boleh kapan? Mungkin sebelum ini mungkin sudah mulai harus lebih susun jadwal mungkin atau persiapan gitu ya. Mungkin ini bisa sekitar dari minggu depan mungkin ini sudah mulai bisa menerapkan. Minggu depan. Nah, Ibu berharap masalah ini cepat selesai dan di pertemuan selanjutnya itu ada peningkatan yang sama-sama kita inginkan tadi. Dan seperti tujuan awal Divi tadi ke sini dan harapan Divi di konseling ini, yang Ibu harap itu memang Divi dapatkan dari harapan tadi. Oke. Nah, jadi Ibu mau nanya nih. Soalnya tadi kan sebelum konseling Ibu mau nanya perasaan Divi itu kan tadi mungkin agak kacau gitu ya, kayak buruk gitu. Dari 1 sampai 10 berapa tadi? Perasaan yang buruk tadi berapa? Untuk konseling mungkin 9 kayak 9. Nah, sekarang Ibu mau nanya, setelah melakukan sesi konseling dengan Ibu dari 1 sampai 10 tadi, berapa angka yang buruk tadi, perasaan buruk tadi berapa sekarang angkanya? udah jadi 6 karena itu udah bisa menyiapin langkah-langkah dikit gimana dan gimana cara kita konsisten untuk jadi lebih baik. Oke, berarti sudah ada peningkatan di sesi pertama kita. Nah, Ibu berharap untuk sesi selanjutnya itu ada peningkatan lebih baik lagi dari hari ini. Nah, sebelum kita menyelesaikan kegiatan konseling, Ibu mau Divi menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Pertama kesimpulan yang pertama yaitu mulai dari pertemanan ini, dari pertemanan tadi langkah yang terbaiknya yaitu dengan memanajemen diri sendiri dulu, karena pada akhirnya yang bisa dikontrol itu kan diri sendiri. Gimana cara Divi melakukan suatu tindakan, terus bagaimana Divi membatasi diri dengan orang lain. Terus yang kedua, untuk mencari motivasi Divi harus mengingat lagi apa yang menjadi motivasi Divi atau semangat Divi untuk belajar lebih giat lagi seperti yang sebelumnya. Terus yang ketiga yaitu Divi harus ya lebih rajin lagi dan harus lebih semangat lagi karena ini adalah fase SMA yang sebenarnya lagi kelas-kelas. Ya, Divi sepertinya ini sudah sangat memahami ya dari kegiatan kita ini, berarti sudah mendapatkan hasil yang kita harapkan tadi. Nah, di sini Ibu ingin memberikan kesan sedikit saja untuk kegiatan sesi pertama dari konseling kita. Pesan pertama Divi tuh ngerasa udah lega banget. Setidaknya Divi tuh Ibu juga udah memberikan solusi, memberikan alternatif banyak kayak coba Divi ini. Dan Divi jadi membuka pikiran Divi, oh ternyata bisa loh jalan ini. Karena sebelum itu Divi masih takut, kayak masih ragu-ragu untuk mengambil tindakan. Soal dari saran Ibu berikan, kan Divi bisa membuka pikiran Divi, oh ternyata bisa juga ya, coba deh gitu. Jadi Divi udah gak takut untuk mencoba lagi. Terus kalau pesan, mungkin dari pesan ini Divi ucapin terima kasih sama Ibu karena mungkin Divi sebelumnya gak berani cerita ke siapapun, bahkan ke orang tua Divi sendiri Divi belum bisa cerita ini karena orang tua juga sendiri. Jadi ada perasaan lega setelah bercerita, walaupun solusinya itu dari diri sendiri. Ibu hanya memberikan alternatif. Jadi Divi semangat terus menjalani dirinya dan Ibu berharap masalahnya cepat selesai.
di akademik ataupun non akademik. Jangan menyerah. Terus kalau mau mengeluh tidak apa-apa. Kalau mau cerita lagi boleh ke teman yang dipercaya atau boleh begitu. Nah, jadi karena tadi kita memulainya dengan doa, kita pilih lagi dengan doa. Gimana? Berdoa dalam hati aja ya. Dan doa dimulai. Terima kasih Divi karena sudah mau menemui Ibu untuk sesi konseling. Ibu sudah melakukan yang terbaik dan sudah memulai langkah yang baik karena datang konseling menemui Ibu untuk membantu menyelesaikan masalah Divi. Ibu harap Ibu belum bisa membantu gitu masalah dari Divi tadi. Ibu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi selanjutnya, Divi. Terima kasih.